Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, sobat dakwah, kawan-kawan semua yang di luar sana yang berbahagia. Selamat datang kembali di konten Otak-Atik, di mana kita akan ngobrol berbagai hal, dan sembari ngobrol kita akan bermain yang namanya dam-daman atau catur Jawa, bernostalgia permainan masa kecil dulu yang mungkin anak-anak sekarang sudah mulai asing dengan permainan catur Jawa ini. Dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah Komandan Keamanan Satpam UIN Saizu Purwokerto Kampus 1. Beliau adalah Pak Andi. Sehat Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini, pekerjaan hari ini? Ya seperti biasa, kita mengecek-ngecek yang namanya parkiran. Terus kalau pagi kita mengatur lalu lintas. Setelah mengatur lalu lintas langsung mengecek parkiran. Ya seperti itulah, parkiran kita emang sangat kurang. Iya, dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dengan lahan parkir yang tersedia ya. Iya, perbandingannya mungkin berapa ya? Jumlah parkiran di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Sedangkan mahasiswa yang baru aja 3.000 lebih. Belum yang lama. Itulah yang kadang jadi dilema. Jadi parkiran mobil kadang dipakai juga sama mahasiswa. Karena mungkin berangkatnya udah siang, keburu-buru. Gimana lagi? Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin kita mulai dulu saja ini. Kita mengatur ininya dulu. Ya, oke. Nah, kalau pagi itu kebetulan di depan UIN itu kan pas putaran balik gitu ya Pak? Ya, putar balik itu yang sangat ramai banget. Nah, itu pasti kan ada jam-jam prime time lah, maksudnya kapan di situ ramai dan sebagainya gitu. Terus biasanya antisipasi dari tim keamanan itu bagaimana itu Pak? Karena itu cukup lumayan bahaya juga sih, apalagi kalau hujan itu. Iya, ya kami seperti biasa kita mengatur lalu lintas. Untuk penyeberangan kita stop dulu, tapi kadang ya namanya di jalan ada aja pelanggar. Dari utara udah di stop, kadang ada aja yang lewat. Itu yang bikin bahaya untuk pejalan kaki. Itu sering. Saya sendiri pernah ditabrak. Begitulah. Kalau di jalan ya siap-siap aja. Kita harus hati-hati. Tapi namanya memulai kebiasaan baru sih ya. Saya masih ingat betul dulu itu kan kalau keluar kampus pas putaran itu, karena mungkin arahnya mau ke utara, kebanyakan langsung belok kanan. Nah, gitu kan. itu. Nah, itu kita mengubah kebiasaan itu kan juga cukup lama itu. Iya, susah banget. Karena mungkin ya memang mendadak kalau keluar kampus UIN kan depannya putaran ya. Iya. Kalau mau kita ke utara harus ke selatan dulu baru muternya agak gitu. jauh emang. Itu memang agak susah posisinya di situ. Dulu kebanyakan dari kita kalau kita mau ke utara langsung ambil kanan saja, dan sebenarnya itu nggak boleh, tapi yang sudah menjadi kebiasaan dan itu juga cukup lama kita mencoba menyadarkan teman-teman kita, tapi faktanya sekarang sudah nggak, ya mungkin hanya sedikit lah ya, sebagian kecil yang masih belok kanan, karena mereka mencari lebih cepatnya. Kalau muter agak lama. Terus juga kadang mereka kalau nyebrang langsung nyebrang aja, nggak lihat dari arah utara seperti apa, banyak kendaraan apa enggak. Makanya sering terjadi kecelakaan di situ. Kita sebagai tim keamanan ya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik saat penyeberangan. Kita jalankan saat pergantian jam pelajaran, ya kita bekerja langsung ke jalan. Oh iya, berarti prime time-nya teman-teman mahasiswa itu ya saat mereka pagi ya berangkat kuliah, terus pergantian jam pelajaran, itu pasti crowded itu, pasti ramai. Apalagi kalau sore itu jam-jam pulang kerja itu lebih ramai lagi. Itu memang kita harus ekstra dalam ekstra ya, hati-hati dalam penyeberangan. Kita juga waktu penyetopan untuk kendaraan yang mau lewat, kita juga harus lihat posisinya seperti apa. Jangan sampai salah. Kalau dari utara lagi kencang langsung stop kan ngerem mendadak, bahaya juga. Nah, yuk Pak, lanjut lagi dulu Pak. Oke. Saya ke sini.
Dan untuk masalah parkir yang di dalam itu juga kita agak kurang sih ya. Jadi agak kerjanya itu benar-benar ekstra. Sedangkan dari tim security-nya sendiri jumlahnya terbatas sekali. Pagi hari 5 orang, yang satu di VB sendirian, yang sini 4 orang. 4 orang mengatur 5 titik, 6 titik. Nah itu yang kadang jadi ya dia katakan beban ya, beban katakan enggak ya enggak, sebenarnya ini udah tupoksinya kita harus seperti itu. Sebenarnya sih bahwa keadaan yang jauh dari ideal gitu ya, idealnya dengan mahasiswa sekian ribu, kemudian lahan parkir harusnya sekian, kemudian tim keamanan harusnya sekian, kan idealnya seperti itu. Tapi faktanya yang namanya baru memulai, maka yang terpenting adalah saling memahami, baik si pengguna parkiran begitu, baik institusi dan sebagainya, bahwa faktanya mahasiswa kita banyak, lahan kita terbatas, kemudian tim keamanan juga terbatas, ya pasti ada saja yang namanya kredit, kemudian parkiran menumpuk, ada saja mahasiswa yang parkir di tempat karyawan begitu. Nah, dan juga itu di tanggal-tanggal atau di waktu-waktu yang mendekati semisal tahun baru, kemudian lebaran gitu ya. Libur-libur nasional lah. Nah, itu mesti prime time-nya buat istilahnya penjahat gitu ya Pak ya. Iya. Ana nganu helm lah, apalah begitu. Pernah nggak Pak nge-gap apa menangkap gitu? Pernah nge-gap. Dulu di belakang gedung GSC. Dulu saya sendiri yang melihat orang luar pakaiannya rapi seperti mahasiswa, bawa tas, pakai sepatu, persis seperti mahasiswa, pakai jaket. Pertama dia turun dari motor, jalan dulu. Mungkin dia lihat situasi, kondisinya seperti apa. Saya agak curiga, terus saya ngumpet lah di GSC. Saya liatin dari kaca. Setelah dia ngambil, saya langsung keluar. Langsung saya pegang, bawa. Langsung di HP. Iya langsung hap. Kamu ngapain? Ternyata di tas ada helm lagi 2. Tapi nggak tahu itu ngambilnya di mana. Yang jelas yang 2 itu di luar. Kalau yang 1 yang kegap di sini. Ya paling seperti itu, kita harus. Yang namanya security ya setiap 1 jam pasti keliling, kita muter. Kadang juga dari mahasiswa kunci kontak motor itu sering itu. Itu membahayakan banget itu. Mungkin gugup, terus iya banyak faktor sih ya. Kadang-kadang mangkatnya mepet, butuh parkirannya kebak, terus dosennya sudah masuk kelas, akhirnya kelupaan dan sebagainya. Nah ya kebanyakan seperti itu, mereka berangkatnya mepet, parkirannya udah penuh, asal parkir langsung lari ke kelas. Lah itu kadang juga masih on. Nah itu yang bahaya, masih on, terutama motor-motor matic seperti Beat, Vario kan standar samping turun, mati dikiranya udah dimatiin, langsung lari. Itu udah berkali-kali. Juga pernah yang ketukar motor. Itu unik itu. Sama-sama motor Mio, sama-sama warna merah. Ada mahasiswa yang minjem motor ke temen. Pas kebetulan dia nggak tahu nomornya yang mana, platnya. Dia asal masukin kunci, kok pas cocok. Dibawalah. Dia pergi. Lah, yang punya Mio aslinya datang. Mio saya hilang. Wah, ribut itu udah rame itu. Sampai nangis-nangis anaknya. Lah, setelah di cross check, dicari-cari, Mio yang itu datang. Dengan santainya datang. Ada apa sih, Pak? Ada yang kehilangan motor Mio apa merah. Lah, jangan-jangan motor ini. Setelah di cross check, iya bener, tertukar. Oh, kuncinya bandrekan. Enggak, kuncinya asli enggak bandrekan. Tapi untuk Mio yang satunya dipakai nggak bisa. Mio yang dibawa sama mahasiswa yang lain bisa. Lah yang punya Mio itu nyoba yang Mio yang ditinggal nggak bisa. Jadi aneh itu. Tapi Matic kadang-kadang seperti itu sih ya. Pakai kunci yang lain bisa gitu. Nah itulah pentingnya kesadaran diri dari teman-teman mahasiswa dan ya kita semua lah ya.
dalam konteks di sini menjaga barang-barang pribadi kayak helm, kemudian tadi yang sering itu helm, kunci motor. Itu paling sering banget itu. Sering, itu kita harus saling menjaga barang pribadi kita masing-masing. Nah, lanjut lagi Pak, jangan. Oke. Kalau saran saya buat mahasiswa UIN yang punya helm yang bagus, yang mahal, kalau bisa kuliah dibawa aja ke kelas, taruh aja di bangku sampingnya, kan nggak mengganggu. Karena helmnya mahal-mahal sekali. Itu boleh ya dibawa ke kelas? Boleh. Kalau saran saya seperti itu, daripada hilang harganya 500 ke atas. Pusing. Iya. Tapi ya jam motornya juga sih di kamar itu. Iya. Cukup helmnya saja. Cukup helmnya saja. Jangan sama motornya. Nanti kuliah di atas motor. Kacau. Ngapung-ngapung demi keamanan barang pribadi, motornya dilebur kena kelas. Gitu. Dan saya pikir keamanan atau kerapihan parkiran lah di sekarang ini sudah cukup baik dibandingkan zaman dulu saya masih mahasiswa, apalagi waktu yang gedung selatan itu Syariah belum dibangun itu kan iya. crowded numpuk di situ. Pasti. Ya emang dari dulu emang masalah klasik. Kalau parkir itu masalah klasik dari dulu. Ya karena jumlah tempat parkir sama jumlah mahasiswa itu nggak sebanding lah istilahnya. Ya barangkali kedepannya ada minimal ada penambahan, tapi harus ditambah kepremanan akan ulahane orang anak ya. Iya. Mau tidak mau, jadi memang kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing bahwa kita disediakan sesuatu yang kurang ideal, tetapi faktanya kita hanya dikasih seperti itu, maka kita harus pintar-pintar memanage lah itulah dan saling menyadari, karena parkirnya itu kan gantian ya. Iya, gantian. Nah itu juga harus bisa memanage itu. Apa di itu sih bisa nggak ya Pak ya? Kayaknya belum pernah dulu di Car Free Day gitu. Oh belum pernah itu Car Free Day. Kayaknya kalau ada Car Free Day lebih, hari-hari tertentu ya Car Free Day itu kayaknya lengang banget. Tapi ini kan sing ngomeh ado ya. Masalah juga. Terus sekarang kan hampir semua mahasiswa itu punya motor. Nah itu beda zaman dulu kan. Mamanya mahasiswa yang masuk 2.000 yang punya motor 1.000 separohnya agak mending lah. Sekarang 3.000 hampir semuanya punya motor. Berangkatnya sendiri-sendiri. Nah itu kadang juga jam 1 dia ada, jam 2 nggak ada, jam 3 nggak ada, jam 4 ada tapi nggak pulang. Nah itu yang nggak bisa gantian. Itu bener. Kadang yang bikin susahnya seperti itu. Nah, oke, aku penjelasan kayak ini dulu Pak. Iya benar ya. Ini benar. Nah, kalau di luar parkiran ini Pak, menjadi seorang petugas keamanan lah ya, itu sih ada pendidikannya nggak Pak? Kayak semisal apa gitu? Oh ada, itu wajib pendidikannya. Kalau dulu mungkin cuma diklat 1 minggu. Kalau sekarang minimal itu Gada Pratama. Apa itu? Gada Pratama ya yang di atas diklat. Jadi pendidikannya itu 1 bulan. Penuh itu 1 bulan pendidikan, dari berangkat jam 6 pulang jam 6. Jadi pendidikannya persis seperti kepolisian gitulah. Yang didik ya yang polisi? Ya, yang didik itu polisi bagian Binmas. Bang bagian Binmas itu yang memegang security. Jadi setiap Polres itu ada Binmasnya masing-masing. Jadi memang ada pendidikan khusus itu buat petugas keamanan. Iya. Gitu. Jadi bisa dibedakan lah antara yang berpendidikan sama yang beli ijazah. Itu kelihatan dari cara kerjanya. Contoh ngatur lalu lintas saja yang berpendidikan itu pasti lebih tahu ilmunya, caranya seperti apa. Beda yang tidak berpendidikan yang ijazahnya beli. Pasti agak ragu-ragu, takut, cara menyetopnya itu kan harus ada ilmunya. Seperti kendaraan lagi ramai banget, itu harus dibikin kendaraan itu pelan, baru kita stop. Nggak bisa kendaraan lagi
kenceng langsung stop, itu membahayakan. Gua kasih tahu sing cokon nang barang gawe kae sing. Nah, kan karena tidak berpendidikan mereka nyun sewune. Yang penting asal nyetop. No. Itu kadang Kan itu kemarin saya jagongan di pos satpam itu. Ternyata memang paling sulit itu ya selain menjaga keamanan, kemudian tadi ada parkir, ada lalu lintas ya. Yang paling berat juga bagi seorang petugas keamanan itu adalah memanage emosi, Pak. iya. Nah, kemarin hari apa itu saya nongkrong di pos satpam sama Ipin kalau nggak salah. Terus ada itu loh anak kecil yang jualan. Oh iya. Nah, kan ke pos terus menawarkan dagangan itu nyanteng banget itu ngomongnya. Emang iya anak kecil sama sekali itu. nggak sopan itu. Nah, terus dengan bijaknya si Ipin untuk bahasa tanda kutipnya mengusir begitu ya. Terus setelah selesai saya bilang, "Bro, oh bisa sabar ya." Nek nyong terus tek tempiling ya. Ya kepriyo maning dia jenengane bocah masa kan kayak gue. Itu saya baru sadar, oh ternyata selain menjaga keamanan milik orang lain, paling susah juga memanage emosi dari diri sendiri. Emang itu betul, agak berat itu kalau menjaga emosi. Ya apalagi kalau bersinggungan maaf dengan mahasiswa, kadang sini udah lagi capek, panasan, ngatur parkiran, ada yang langgar dikasih tahu malah ada jawabannya yang bikin enak, sini jadi kalau nggak kekontrol ya udah langsung wah, pokoknya bahasa binatangnya keluar. Ya karena saking emosinya udah capek, bukannya dihargai tenaga kita bagaimana, malah tambah bikin emosi. Iya, jadi pada intinya adalah bahwa keamanan dimanapun itu sebenarnya tanggung jawab bersama, bukan hanya betul. petugas keamanan. Bahwa saya sebagai pegawai atau mahasiswa, sebagai pengguna fasilitas, kemudian ada dosen dan semua sivitas akademik kampus lah itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keamanan lingkungan kampus UIN begitu. Bukan hanya dilimpahkan pada segelintir orang dengan jabatan satpam begitu ya. Dengan segala masalah yang sangat kompleks, parkiran saja sudah menjadi masalah besar begitu. Belum lagi tadi keamanan di hari-hari prime time, ada lebaran kemudian akhir tahun, belum lagi nanti ada yang hubungannya dengan pihak luar dan sebagainya. Saya pikir itu harus disokong dari berbagai pihak, baik mahasiswa, pegawai, satpam, bahkan mungkin masyarakat sekitar. Ya emang harus ada kerjasama dari security, sivitas akademika UIN dan mahasiswanya itu harus saling bersinergi. Insya Allah dengan saling bersinergi, keamanan terjamin lah. Saling membantu kan. Ya contoh kayak kelas-kelas harusnya dikunci. Itu banyak kelas yang nggak dikunci. Iya. Terus ada yang hilang, LCD hilang, jatuhnya satpam lagi. Ya emang itu tanggung jawab satpam untuk menjaga keamanan dan harus mengamankan aset negara. Nah, coba dibayangkan kalau semisal dalam satu shift itu ya satpamnya berapa ya Pak? 5. Yang 1 di Febi, yang 4 di sini. Yang 4 di sini. Berarti kan di sini 4. Lanek, satpamnya 4 tok ya. Terus malingnya teka 10 jajan. Itu kalau pagi, kalau malam malah cuma 3. Ya, di sini 2, di Febi 1. Itu yang kadang kita, ya makanya kadang satpam kadang ya ketiduran karena mungkin gantian cuma 2 orang kan yang tidur, apalagi Febi 1 orang. Mungkin kan kadang gantian muter itu. Sekarang kalau muter berdua gerbangnya ditinggal kosong. Muter 1, mbok di belakang ada apa-apa cuma 1. Kan serbanya dilema lah. Iya, kalah jumlah lah. Makanya harus bekerja sama dengan berbagai pihak kayak tadi misal ngunci ruangan begitu ya, atau minimal ngecek lah kayak fasilitas kelas LCD-nya Siana Pora, ACN Simbur Papora begitu. Karena yaitu kalau malam hanya 2 orang tok.
Dan nek malingnya 5, ya wis kalah jumlah. Kalah jumlah. Karena ngecek ngene sing 5 njukut ngana ya wis indah bubar begitu. Jadi memang harus tanggung jawab bersama begitu. Ya seperti kayak kemarin yang waktu hilang LCD kan kita udah ngecek. Wis muter. Iya udah muter, diputer semua, balik ke pos. Muter lagi udah nggak ada. Itu kan kita ngecek sini aman, sini aman. Tahu-tahu dicek lagi di sini udah nggak ada. Ya biasanya emang maling lebih pinter. Lu ngerti keadaan, satpamnya baru muter ke posisi nang kene. Berarti nang kene kosong ke. Beda kalau umpamanya, ya mohon maaf mungkin kalau ada yang piketan kelas, piketan yang sore itu piket-piket, ya sebelum selesai kuliah jangan pulang dulu, dicek. Nanti dengan laporan ke satpam, satpam bisa ngecek lagi. Kerjasamanya kan jadi enak, jangan langsung ditinggal. Belum saatnya pulang udah pada pulang, kosong. Tahu-tahu besok sudah nggak ada. Nah, itu. Sering kejadian seperti itu, kita kontrol ada, kontrol lagi, udah nggak ada. Nah. Sini sampai ya Pak ya. Aku ya. Aduh, iya dah. Ya, nah, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan lagi nggak Pak terkait ini? Ya, pertama saya selaku koordinator security ya selama ini minta maaf dulu, mungkin kinerja kita masih kurang maksimal walaupun kita udah semaksimal mungkin, sekuat tenaga mungkin bagaimana untuk menjaga keamanan, ketertiban kita udah semaksimal mungkin karena mungkin keterbatasan tenaga lah. Namanya juga manusia, kadang ada rasa capek, lelah, itu hal yang wajar. Yang kedua, saya minta kerjasamanya antara security, karyawan, dosen, dan mahasiswa. Ayo kita kerjasama untuk menjaga ketertiban, keamanan di universitas kita. Toh kalau kita dengan aman, tentram, nyaman, ayem gitu kan, yang kuliah enak, yang ngajar enak, terus yang bekerja juga enak semua lah. Ayo kita jaga lingkungan keamanan kita bersama-sama. Walaupun satpam itu emang ya kerjanya emang harus seperti itu, mengamankan seperti itu. Ya saya minta kerjasamanya semua pihak lah, biar tempat kita tuh benar-benar aman, tentrem, nyaman. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan permainan dam-daman ini karena waktu kita terbatas. Dan terakhir dari saya, kalau kata-kata Gen Z sekarang ya, karena ini musim hujan, teman-teman pengendara motor, mahasiswa, jangan banter-banter motorannya karena ya itu cuacanya nggak menentu. Kadang-kadang berangkat pagi panas, siang kemudian hujan, kalau malam kangen gitu kan. Asik. Jadi harus bahwa keamanan diri kita itu memang tanggung jawab diri kita sendiri. Tapi kemudian ada sosial yang lebih besar daripada mengatur diri kita sendiri, yaitu dalam konteks mahasiswa ya, masyarakat kampus, yang itu keamanannya adalah tanggung jawab bersama. Bahwa kita mempunyai tanggung jawab terhadap tupoksi kita masing-masing. Iya, saya sebagai pegawai menjalankan tugas saya menjadi pegawai. Ada dosen menjalankan tugasnya mengajar. Ada mahasiswa tanggung jawabnya tugasnya adalah kuliah. Tetapi ada tanggung jawab bersama yang itu di luar tupoksi kita masing-masing, yaitu keamanan dan ketertiban kampus. Dan saya pikir kampus UIN Seisu sangat memikirkan betul keamanan di kampusnya. Terbukti sekarang di mana-mana sudah ada CCTV gitu kan. Itu bagus. Menjadi respon positif dari birokrasi UIN Seisu Purwokerto. Semoga kedepannya UIN menjadi lebih damai sehingga kita sebagai pengguna fasilitas atau warganya juga semakin nyaman dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Terima kasih dari kami, semoga obrolan ini bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.